mengatakan bahwa sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Keras, ex-Wakapolri bongkar CCTV isinya bikin gempar Indonesia, seret Ibtu Rudiana dan Adili. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita terus mengikuti update dari penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana beritanya itu tentang ex-Wakapolri Ugroseno duga CCTV kasus Vina Cirebon disembunyikan agar tidak terbuka ada sesuatu. Ini memang kunci utamanya itu di CCTV yang hingga saat ini masih menjadi misteri ya. Dan mantan Wakapolri Ugroseno buka suara mengenai CCTV kasus Vina Cirebon yang tak kunjung dibuka oleh pihak kepolisian. Padahal publik sudah mendorong agar kepolisian membuka CCTV kasus Vina Cirebon agar kasus ini bisa terbuka. Meski demikian, Ugroseno menduga bahwa CCTV kasus Vina Cirebon tersebut kemungkinan memang sengaja disembunyikan dan ada sesuatu yang diharapkan kasus ini tidak bisa terbuka secara jelas, itu ujar Ugroseno. Ia juga mengatakan agar Propam memeriksa para penyidik kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam lalu. Pasalnya, para penyidik tersebut tidak berusaha membuka CCTV kasus Vina ini. Mungkin harus diperiksa oleh Propam karena penyidik-penyidik waktu itu tidak berusaha membuka dari CCTV. Seperti diketahui, dalam persidangan terungkap bahwa ada barang bukti CCTV dalam kasus Vina Cirebon, namun CCTV ini tidak pernah dibuka hingga hari ini. Padahal CCTV ini diharapkan bisa membantu kepolisian menyelesaikan problematika kasus Vina Cirebon. Hal ini sontak membuat semua pihak bertanya-tanya. Komisioner Kompolnas Yusuf mengatakan bahwa banyak kelemahan yang ditemukan dalam proses penyidik pada tahun 2016 lalu. Salah satu kelemahan dari tahun 2016 lalu adalah tidak didukung scientific crime, dan saat ini meminta klarifikasi mengenai CCTV. Kompolnas pun mendapat jawaban dari Polda Jabar. Menurut Yusuf, CCTV yang ada di sekitaran TKP tempatnya sedikit jauh dari TKP utama. Ia juga mengatakan bahwa CCTV tersebut pun tidak disita oleh pihak kepolisian karena banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Kompolnas pun meminta Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Ada dua hal yang diangkat dalam audit investigasi ini, yaitu manajemen penyidikan dan SOP kode etik. Jika ditemukan kelemahan di dua kategori tersebut, maka penyidik sekarang bisa memperbaikinya. Dan begitupun dengan pendapat pengacara Tony RM yang berhasil membebaskan Peggy Setiawan Cirebon, yakni isi CCTV kasus Vina ini bakal dibongkar fakta baru. Pelakunya adalah 8 terpidana ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony Raden Mas meyakini bahwa rekaman CCTV di sekitaran TKP Vina dan Eki tergeletak bakal mengungkap fakta baru jika isinya dibuka. Berdasarkan putusan pengadilan, dan 8 terpidana ada CCTV yang belum dibuka serta 6 buah ponsel. Ia mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap rekaman CCTV tersebut. Ada CCTV yang belum dibuka, ada 6 HP yang belum dibuka juga, diantaranya HP Vina. Justru kami juga mendorong apabila HP dan CCTV dibuka, kami punya keyakinan setelah dibuka justru akan menemukan alat bukti baru di mana ada pelaku baru, bukan yang 8 apalagi Peggy Setiawan. Yakni kami agar Bapak Kapolri untuk memerintahkan jajarannya membuka CCTV, ujar Tony seperti dilansir dari acara Rakyat Bersuara di tayangan Selasa tanggal 16 Juli 2024. Ini ya, curiga ditutup-tutupi. Ex Kabareskrim Komjen Pol Purn Susnodo Aji kembali menyoroti lemahnya alat bukti yang dimiliki penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka.
penyidik menetapkan Peggy tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya mengandalkan keterangan saksi. Alat bukti berupa kesaksian seseorang itu lemah jika hanya berdiri sendiri tanpa diperkuat alat bukti lainnya. Saksi itu manusia, 1000 saksi bisa kompak, bisa mengatakan suatu hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Saksi itu baru berharga apabila baru didukung alat bukti lain, misalnya alat bukti forensik, foto, video, dan lainnya. Ujar Susno di tayangan pada tanggal 1 Juli 2024. Susno bertanya-tanya alasan penyidik tak kunjung membawa alat bukti berupa rekaman CCTV dan bukti elektronik di dalam ponsel Pina dan Eki bila membaca berita acara pemeriksaan putusan pengadilan terdapat alat bukti CCTV. Lalu di mana CCTV ini sebenarnya, apakah hilang atau benar-benar disembunyikan oleh pihak kepolisian? Akan tetapi CCTV ini tak kunjung juga dibuka oleh polisi ya. Sekian CCTV belum dibuka, katanya alasannya Cirebon tidak ada alat yang bisa membuka, kan bisa di Bandung atau bisa di Jakarta. Kalau di Jakarta kan bisa juga sampai ke luar negeri, kalau di Jakarta tidak ada. Antara niat atau tidak niat ini kasus dibongkar ya sebenarnya. Misteri tak dibukanya CCTV oleh polisi menimbulkan kecurigaan terhadap ex-Kapolda Jawa Barat tahun 2008 tersebut. Susno menilai penyidik seolah menutup-nutupinya. Ada keterangan saksi anak buahnya si Rudiana, dialah yang mengamankan rekaman CCTV itu. Kenapa tidak dibuka atau takut dengan apa yang ada di dalamnya? Orangnya masih ada kok, polisinya yang diamankan hanya CCTV ya. Itu harus dibuka CCTV itu. Selain itu, ia juga mempertanyakan isi ponsel dari Pina dan Eki yang belum dibuka penyidik. Terdapat 6 buah ponsel yang belum dibuka oleh polisi. Bayangkan selama 8 tahun ini handphone saja tidak bisa dibuka, apalagi CCTV. Berarti itu sebenarnya buktinya udah ada di CCTV ya. Padahal penyidik bisa mengetahui isi percakapan Pina dan Eki kan dengan para pelaku lainnya dari ponsel itu. 2 alat bukti elektronik tersebut bisa menjadi jalan untuk menguak misteri di balik tewasnya Pina dan Eki. Masih ada bukti berupa CCTV yang belum dibuka atau sudah dibuka tapi isinya nggak sesuai harapan. Ini juga ujar Susno lagi ya. Dan gimana tanggapannya netizen? Karena sebenarnya kan kuncinya hanya di CCTV yang 2016 lalu, di mana keberadaannya, apa hilang atau diamankan, ada niatankah untuk bisa dibuka kalau tidak di Cirebon, di Jakarta sampai ke luar negeri. Dan yang terutama ini juga Ibtu Rudiana sampai sekarang tidak tersentuh media sama sekali. Sebegitu kuatnya Ibtu Rudiana yang harus menjadi saksi kunci, kenapa belum bisa muncul ke media gitu, berikan penjelasan yang sebenarnya. Dan yang terpenting dari jajaran pengadilan sebelumnya ya, yang memutuskan ke-7 terpidana juga, hakim yang di 2016 lalu itu kemana sekarang jejaknya? Harusnya kan bisa memberikan keterangan di 2016 lalu gitu. Jangan ramai-ramai di tahun 2024 ini dengan berbeda orang, berbeda drama, dan banyak lagi yang terlibat di dalamnya. Setelah munculnya viralnya film Pina ini sebelum 7 hari ya, tolong di komen ya, tolong kasih tanggapannya di komentar seperti apa, kenapa CCTV ini tidak dibongkar. Itu sih pertanyaan terbesarnya. Yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.